Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mailani Maulidini Munajat dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem basis data, yaitu tugas dari salah satu dosen pengampu, Bapak Muhammad Prakasa Alfadar Soleh, ST, Skom, Mkom. Di sini saya bersama kelompok saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bara Manja, NPM saya 22303039. Saya akan mempresentasikan tentang sistem data. Pengertian konsep basis data adalah kumpulan catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan strukturnya dan jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Sistem basis data, istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data, database, manajemen sistem atau DBMS. Jika konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan developer menggunakan istilah basis data untuk hal tersebut. Secara konsep, basis data atau database merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan, relation, dengan cara tertentu untuk membantu data baru atau informasi. Dapat dikatakan pula bahwa basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan atau struktur tertentu. Relasi data biasanya ditujukan dengan kunci key dari file yang ada. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengelolaan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya, akan membentuk apa yang disebut informasi. Bentuk informasi yang dikomplekskan dan integrasi dan pengolahan. Sebuah database dengan komputer akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Pada manajemen akan membentuk sistem informasi manajemen atau SIM. Data dalam basis data
merupakan item terkecil dan terpenting untuk membangun basis data yang baik dan valid. Dalam basis data, integrate and share, terpadu integrate berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait, terjadi dependensi data. Berbagi data, shared data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Ini adalah komponen-komponen sistem basis data. Ada hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori disk, terminal, dan sebagainya. Di sini juga ada software sistem operasi. Ada Windows 9, Windows 2000 XP, Linux, Unix. Dan di sini juga ada software pengelola basis data, FS Access, SQL, Untel. Software program aplikasi, Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Dan di sini juga ada basis data dan user. Semua data yang diperlukan dipelihara dikelola oleh sistem basis. Nah, di sini kegunaan atau fungsi basis data, yaitu seperti mengatasi kerangkapan data atau redundansi, menghindari inkonsistensi data atau data berubah, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, penggunaan oleh banyak pemakai, multiplayer user, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security, menyusun integrasi tas dan integrasi data. Penggunaan utama dari sistem basis data yaitu pemakai mampu menyusun suatu abstrak dari persetujuan untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistemnya. Nah, di sini ada arsitektur basis data nih, contoh gambarnya. Boleh dilihat teman-teman. Di sini ada level eksternal atau view, level konseptual, level internal. Nah, di sini ada level physical view, internal view. Merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level ini merupakan bentuk paling kompleks, di mana struktur data level terendah digambarkan pada level ini. Di sini ada level konseptual, merupakan level yang menggambarkan data apa yang sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data beserta relasi terjadi antara data. Level ini menggambarkan keseluruhan database, di mana administrator basis data atau disebut juga DBA membangun dan mengolah basis data, sedangkan pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Contohnya nih, pengguna akan mengetahui bahwa penjualan disimpan di dalam tabel barang, produksi, keuangan, dan marketing. Di sini juga ada level pandangan pemakai, merupakan level dengan tingkatan tertinggi yang digambarkan punya satu bagian dari keseluruhan database. Beberapa pengguna basis data tidak membutuhkan sebuah isi basis data, misalkan bagian personalia hanya membutuhkan data file karyawan dan gaji, tidak membutuhkan data file gudang, transaksi barang masuk. Di sini ada pengertian sistem basis data, sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data, sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program yang bisa disebut DBMS atau database. Manajemen sistem yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian sistem basis data oleh komponen atau mekanisme proses yang berjalan secara bersamaan dan pengelolaan kumpulan fakta yang terorganisir saling berelasi di dalam perangkat komputer. Nah, di sini ada fungsi sistem basis data, teman-teman. Bisa dilihat ada redundansi dan data juga inkonsistensi data. Ada data isolation, konfigurasi kontrol basis data, seperti itu, teman-teman. Dan di sini juga ada 3 model basis data. Contohnya model data konseptual, model data logis, model data fisik.
Model data konseptual, yaitu model data ini adalah model data paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Data konseptual ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Model data logis. Model data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya model data ini dibuat lebih rinci dan model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini seperti entitas dan masker, operasional dan transisional. Model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan secara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sumber yang akan terdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Contoh tabel keterhubungan seperti ini nih, ada mahasiswa, MPM, nama, alamat, dan mata kuliah, seperti ada kode matkul, mata kuliah, SKS, seperti itu teman-teman bisa dilihat. Contoh tabel dan keterhubungannya nilai, nih seperti NPM, kode matkul, min, final. Ini saya akan meneruskan yang dipresentasikan oleh Abay. Di sini ada keuntungan model data relasional. Ada dua, yaitu bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data, query, update atau edit, dan delete. Untuk contoh model basis data, model basis data hierarki di mana data serta terkonsultasikan dengan dan tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing model pada tree tersebut merupakan record atau data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1:1 dan 1:m. Contohnya bisa kalian lihat di gambar ini. Model basis data network atau jaringan. Model di mana data dan hubungan antara data dipresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitas 1:1, 1:m, dan n/m. Model basis data relasional atau paling banyak digunakan, di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unique. Model ini berdasarkan atas notasi teori himpunan set teori, yaitu relation. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Selain digunakan dalam perancangan database, ERD sendiri sering digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database. Untuk melakukan debug pada database bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel
dan memerlukan penulisan SQL yang kompleks. Dengan menggambarkan skema database menggunakan IRD, kamu menjadi lebih mudah untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam database dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Contoh bentuk IRD ada di gambar sini. Entity Relationship Diagram sampai Internet Sales Model. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Transformasi IRD ke basis data fisik. Komponen IRD atau Entity Relationship Diagram ditransformasikan dalam bentuk tabel yang merupakan komponen utama pembentukan basis data. Atribut yang terdapat pada masing-masing entitas akan dinyatakan sebagai file atau kolom dari tabel yang sesuai. Setiap entitas akan diimplementasikan dalam bentuk sebagai sebuah tabel. Contohnya seperti pada gambar sini, kalian bisa lihat ada gambarnya pada di sini. Ada NIM, alamat mahasiswa, NM mahasiswa, tanggal lahir, kode kuliah, nama kuliah, mata kuliah, SKS, semester. Dan tabelnya ini bisa dilihat sendiri pada gambar. Relasi dengan derajat relasi 1:1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas yang direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Contohnya seperti pada gambar berikut. Ini contohnya ada di sini. Coba nanti kalian lihat pada gambar. Relasi dengan derajat relasi 1 min n yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut K dari himpunan entitas berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas berderajat n. Atribut K dari himpunan entitas berderajat 1 menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas berderajat n. Contohnya, kalian bisa lihat di gambar sini. Relasi dengan derajat relasi n strip n yang menghubungkan dua buah himpunan entitas diwujudkan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki file atau tepatnya points K yang berasal dari KK dari himpunan entitas yang dihubungkannya. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di sini. Sini ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, NIM, kode kuliah, mempelajari, indeks. Ini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi database. Jadi normalisasi itu adalah proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi atau tabel sehingga dapat diperoleh relasi atau tabel yang terstruktur dengan baik. Maksudnya apa? Terstruktur dengan baik itu tabel pertama itu tabel tidak mengandung data redundansi. Maksudnya tabel mengandung data redundansi sedikit gitu. Karena kalau misalkan tabel tidak mengandung data redundansi, itu berarti tabelnya tidak terrelasi dengan baik. Lalu yang kedua adalah tabel bebas dari anomali atau masalah dan konsisten. Nah, untuk yang ketiga, normalisasi ini dilaksanakan melalui sejumlah langkah, seperti ada tahapannya gitu. Jadi tahapannya itu berhubungan dengan bentuk normal tertentu. Untuk bentuk normal itu adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh penerapan aturan-aturan sederhana yang berhubungan dengan dependensi atau ketergantungan fungsional terhadap tabel. Lalu di sini ada data redundansi dan anomali. Jadi apa aja sih redundansi yang menyebabkan anomali itu ternyata ada 3 gitu. Untuk yang pertama itu ada insertion anomaly atau anomali penyisipan data. Lalu untuk yang kedua ada updation atau peremajaan penyampaian data. Lalu ada ketiga itu ada deletion anomali atau penghapusan.
sini ada langkah normalisasi. Jadi apa aja sih langkahnya? Jadi ternyata di sini itu ada, saya akan menjelaskan 4 langkah normalisasi. Sebenarnya itu normalisasi itu sampai ada langkah kelima ya. Cuman di sini saya menjelaskan sampai langkah ketiga atau bentuk ketiga. Nah, yang pertama ini ada UNF atau Unnormalized Form. Jadi UNF ini jadi itu adalah bentuk yang belum sempurna gitu. Jadi sehingga bentuk yang belum sempurna ini dinormalisasikan kembali gitu. Untuk langkah kedua yaitu 1NF, bentuk normal 1 ya, first normal form. Itu adalah setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi itu hanya berisi satu nilai gitu. Dalam sel itu hanya satu nilai gitu, satu data. Nah, selanjutnya dinormalisasikan kembali karena masih ditemukan ada masalah gitu ya. Dinormalisasikan kembali ke bentuk kedua, second normal form, dengan syarat second normal form ini sudah memenuhi 1NF langkah pertama tadi, langkah first normal form tadi, dan ini syaratnya juga tidak mengandung ketergantungan parsial. Nah, untuk ketiga ini ada 3NF. Yang terakhir yang keempat ada 3NF, ada third normal form. Jadi itu syaratnya sama, dia harus memenuhi 2NF dulu. Nah, dan dia juga tidak mengandung ketergantungan transitif. Di sini ada kasus contoh kasus 2NF atau unnormalized form. Untuk normalnya belum sempurna. Nah, di sini ada tabel, ada NIM, siswa, prodi, jurusan, kode mata kuliah, SKS, sama nilai. Nah, bisa kita lihat dari NIM sampai jurusan ini ternyata dia hanya memiliki satu data saja. Kalau misalkan kita lihat nih, ada kode mata kuliah sampai nilai, ternyata dia mengandung data redundansi. Sedangkan kan ini tidak boleh ya. Maka sehingga akan dinormalisasikan ke bentuk pertama. Ini contohnya ya, ini bentuk pertama dia sudah perpotongan baris dan kolom, dia sudah hanya memiliki satu nilai saja, data tunggal ya. Selanjutnya ini ada kasus selanjutnya. Di sini saya menggambarkan ada di sini ada prerequisite-nya, itu ada NIM sama kode mata kuliah. Apa saja nih yang bergantung ke NIM? NIM itu ternyata ada nama mahasiswa, prodi, sama jurusan. Kalau kode mata kuliah itu ada nama mata kuliah sama SKS. Ini di sini bisa kita lihat ya, ada nilai. Nilai ini ketergantungannya kemana sih? Ternyata nilai ini ketergantungannya ke NIM sama kode mata kuliah. Kenapa? Karena dia tuh memiliki ketergantungan yang fungsional, fungsional yang keseluruhan ya, sehingga nanti akan dibuatkan tabel di 2NF yang dia menghilangkan ketergantungan parsial ya. Ini agar pisahkan NIM sama siswa, prodi, sama jurusan itu akan diberikan nama tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ini ada pisahkan kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini ada mata kuliah sama SKS, nanti dia akan dikasih nama tabel mata kuliah. Dan yang terakhir nih ada kunci primernya, kunci primer dan atributnya. Ini ada kode mata kuliah senilai. Nah, ini selanjutnya ada kasus 2NF. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini udah digambarkan tabel yang seperti tadi ya, tabel mahasiswa, tabel nilai, sama tabel mata kuliah. Ini untuk kasus yang ketiga, kasus 3NF itu ternyata ada tambahan. Tambahannya apa? Tabel prodi yang prodi masih bergantung ke tabel mahasiswa. Kenapa gitu? Karena tadi ada ketergantungan yang transitif, sehingga tabel prodi ini dia membuat tabel sendiri gitu. Jadi di sini kasus 3NF itu ada 4 tabel. Nah, kalau kasus 2NF tadi ada 3 tabel. Akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dependensi database. Apa itu
itu merupakan konsep dasar di dalam normalisasi yang menjelaskan hubungan antara atribut, atau lebih khususnya menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai dari atribut lain. Lebih simpelnya, kita akan artikan dependensi itu adalah ketergantungan. Sini ada dependensi fungsional. Suatu atribut Y mempunyai dependensi atau ketergantungan terhadap atribut X, sehingga setiap atribut X menentukan atribut Y. Contoh yang paling sederhana adalah nama dengan ID nama. Bisa kita lihat contohnya pada tabel 1, pada tabel di bawah. Kenapa nama bisa tergantung terhadap ID? Karena jika terdapat nama yang sama, maka ID lah yang dapat membedakannya. Kita lihat, nomor 1 ada Nabil, 2 Eko, 3 Eko juga, dan 4 Sutri. Nah, karena ada 2 Eko, kita bisa membedakan dari ID-nya. Kemudian, dependensi fungsional sepenuhnya. Suatu atribut Y memiliki dependensi penuh terhadap atribut X dan tidak memiliki dependensi atau ketergantungan hanya dengan salah satu dari atribut X saja. Contohnya seperti tabel di bawah. Terlihat di dalam tabel bahwa nilai sebagai atribut Y dan NPM ditambah kode mata kuliah adalah atribut X. Y memiliki ketergantungan terhadap keduanya dan tidak pada salah satunya. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Di sini kita dapat lihat nilai memiliki ketergantungan terhadap kode mata kuliah dan ID nama. Kemudian berikutnya, dependensi fungsional total. Atribut Y memiliki dependensi fungsional total jika Y memiliki dependensi terhadap X dan X memiliki dependensi terhadap Y. Artinya, Y dan X, nilai Y ditentukan oleh X dan nilai X ditentukan oleh nilai Y. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Nah, ini berhubungan dengan yang sebelumnya ya. Kemudian ada dependensi fungsional transitif. Atribut Z memiliki ketergantungan terhadap X bila Y memiliki ketergantungan terhadap X dan Z memiliki ketergantungan terhadap Z. Dan contohnya pada tabel di bawah ini. Ini juga berhubungan dengan tabel yang sebelumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.